Kalau kita seandainya kita sudah berumah tangga kan, kalau bujang mungkin kewajiban kita untuk orang tua kita. Nah ini kan kita punya kepala rumah tangga, artinya punya anak istri gitu kan. Nah artinya selesai masalah kita, tapi tadi jangan bahasa Palembang tuh kalau seandainya ndak puasa, mentang-mentang ndak puasa, dia terbuka luas di depan umum. Kalau bisa jangan, gitu kan? Gitu Kak Putra, penyelesaiannya gitu. Oh, berarti dalam artian kita itu boleh membatalkan puasa, tapi asal ada gantinya gitu Ustadz ya? Secara hukumnya, aturannya, tapi di sini kan berbicara konsep iman dulu Kak Putra. Imannya dulu. Ya, kalau imannya tadi seperti mungkin sudah terbiasa dari pondok pesantren, dari kecil kita diajarin sama orang tua kita puasa ada yang setengah hari, puasa mungkin sampai jam 9 pagi, lama imannya sudah terbiasa, oh inilah realita daripada konsep agama yang pengen menuju keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apakah orang yang puasa dengan mengeluarkan keringat itu lebih baik daripada orang yang bersantai-santai itu Ustadz? Oh ya, itu konsepnya Kak Putra, sebenarnya itu sudah ada bagian dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada dasarnya baik puasa ya orang yang nyantai di rumah, puasa yang mengeluarkan keringatnya untuk perihal ubudiyah yang lainnya ya. Tapi kalau bahasa puasanya terima tidak terima itu bahasanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjuangan, konsep perjuangan mungkin kayaknya yang banyak keluar keringat ini ya kan, dia berjibaku mungkin kuli masih puasa, dia mungkin bertani keringat keluar masih puasa, ketimbang mereka yang tidak mujahadah nyantai-nyantai saja. Tapi sangkan baik kita bukan berarti yang santai-santai ini tidak ada nilai pahalanya. Ada, tapi plusnya dari mereka yang mengeluarkan keringat masih beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita kan ada puasa itu, aku sering dengar Ustadz dalam ceramah-ceramah ketika nonton YouTube, itu kan baca-baca, itu ada puasa lahir batin. Itu bagaimana Ustadz pendapatnya? Oh ya, itu konsepnya memang Allah ciptakan segala sesuatu sepasang-sepasang, sejodok-sejodok. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu berpasang sepasang, ada siang, ada malam, ya. Ada dohir, ada batin. Ini agak dalam sedikit ngajinya. Kalau dohir batin ini kita kelihatan ya, secara mata kita ini kelihatan ini. Tapi kalau batin ini dengan rasa kita merasakan apa yang terasa dalam diri kita. Nah balik ke puasa dohir wa batin ya. Jadi secara syariatnya kita menahan hawa nafsu, haus, lapar. Batinnya pun kita puasa ke Allah. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya batin kita banyak sangkan baik ke Allah maupun ke manusia. Menjaga daripada jangan sampai batinnya kita ini, dohir kita puasa, batinnya banyak ngedumel. Batinnya kayaknya dengan puasa ini tersiksa. Batinnya dengan puasa ini kayaknya kesehatannya mungkin bermasalah. Nah jadi dohir batin ini kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya dapat, batinnya pun juga dapat. Makanya ada pengajian kayak gini disebut pengajian jasmani maupun rohani gitu kan Kak Putra ya. Nah kalau pengajian disebut jasmani, kita pengajian fikih. Seandainya Kak Putra sholat, keluar angin, batal tidak? Nah, saya kurang tahu itu Ustaz, bagaimana? Kita usoli kan, sholat, keluar angin, otomatis kan, buang hadas kan, batal kan, itu dohir. Dohirnya. Kalau batinnya kita, penjagaan hati kita, penataan ke Allah.
Masa kita sholat masih ada dendam sama orang, gitu kan? Masa kita belajar ngaji, tapi kita masih ya, menyimpan sesuatu ke manusia itu, anggaplah mereka itu adalah musuh terberat bagi kita. Nah, makanya perlu batinnya kita tanamkan. Dohir wa batin, artinya penataan batinnya kita harus kuat seperti pagar. Kak Putra, kalau di rumah itu pengen pagar sapu lidi apa pagar besi beton kira-kira? Ya kalau untuk bagusnya kita pakai pagar beton, Ustaz. Nah, Jadi itulah. kan lebih rapi, lebih kokoh, Ustaz. Nah, maksudnya kayak gitu. Kalau kita pengen ada pagar beton dalam batinnya kita, isi juga. Jangan ada kita sama orang, ada kita namanya, kedoliman, ataupun ada ketidaksenang sama mereka, apalagi nyimpen rasa dendam ya. Jadi biar kokoh batin kita, isilah dengan asma-asma Allah biar kuat benteng kita, sehingga dohir kita wa batin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tadi Ustadz, kita kan suruh mengisi dalam diri kita asma-asma Allah, Ustadz. Apakah itu masuk kategori berzikir, Ustadz? Ya, konsep yang bagus. Asma-asma Allah artinya nama-nama Allah. Apakah itu termasuk dalam zikir? Pemirsa, kita uraikan dulu apa arti definisi zikir. Ya, konsepnya kata ulama, yang dimaksud dengan zikir, kullu labdin minal labdin jalalah bahwa dzikrun. Ulama kasur labdu kasur ajruhu. Setiap ada lapat Allah namanya zikir. Contoh bismillah. Ya. Ada lapat Allah zikir. Subhanallah, ada lapat Allah namanya zikir. Ayat kursi Kak Putra, ada lapat Allah itu namanya zikir. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu ada lapat Allah namanya zikir. Tapi zikir paling utama adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu paling utama. Nah, semakin banyak kita baca zikir tersebut, semakin banyak pula ganjaran pahala yang kita miliki. Fi kulli waqtin wahin, dimanapun Anda berada. Karena kita banyak waktu kosongnya Kak Putra. Awas, kalau zikir makna tauhid, makna fikih, kalau mana tauhid dimanapun Anda berada silakan. Baik dalam kamar mandi, kita lagi sama istri kita kan. Tapi kalau pandang ilmu fikih jangan dikotorin zikir dengan kita membawa atau memasukin perkara najis. Dimanapun Anda berada. Ya, baik kita punya wudu, tidak ada wudu, silakan zikir. Baik kita punya istri, anak perempuan kita lagi haid, silakan zikir. Kita lagi nunggu lampu merah. Kan daripada kita ngelamun, kita zikirin hati kita. Apa saja yang masuk? Apa Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, subhanallah, terus sampai lampu hijau. Kemudian kita nunggu SPBU, lama antrian sambil kita zikir. Dimanapun kita berada, zikir. Awas, zikirnya terbagi dua. Ada zikir jahar, ada zikir sir. Zikir jahar, zikir yang diberjamahkan. Ya, kita punya orang 2, 3, 4 diberjamahkan. La ilaha illallah diberjamahkan. Tapi kalau untuk pribadi, sir pelankan. Ngapa? Khawatir kalau seandainya zikir sendiri dijaharkan, takut timbulnya fitnah.